janji, termasuk juga ada tindak pidana pencucian uang yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan, Maluku. Setelah kemudian penyidikan ini cukup, kami juga sudah melakukan pemeriksaan beberapa pihak, termasuk juga penggeledahan di sejumlah kantor dinas ya di pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Maka hari ini kami menyampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud dengan mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk juga melakukan upaya paksa penahanan. Hadir sore hari ini pimpinan Ibu Lili dan juga Deputi Penindakan Pak Karyoto. Nanti seperti biasa akan dibacakan poin-poin dari perkara ini secara lengkap ya, konstruksi perkaranya, kemudian pasal-pasal dan siapa yang ditetapkan sebagai tersangka. Berikutnya nanti kami beri kesempatan pada teman-teman untuk bertanya, kita fokuskan dulu perkara ini ya. Baru berikutnya nanti kami beri kesempatan juga jika ada pertanyaan terkait dengan perkara ya yang ditangani oleh KPK. Baik, kami silakan Ibu Lili untuk menyampaikan poin-poin perkembangan penanganan perkara dimaksud. Kami silakan, Bu. Terima kasih, Mas Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini kami akan mengumumkan penahanan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang yang terkait pada PBJ di Kabupaten Buru Selatan, Maluku untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan 2016 sebagaimana disampaikan oleh Pak Ali. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan kemudian meningkatkan status perkara ini pada tahap penyidikan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Pertama, TSS, Bupati Kabupaten Buru Selatan, periode 2011 sampai dengan 2016, dan periode 2016 sampai dengan 2021. JRK, swasta, dan IK juga unsur swasta. Konstruksinya, TSK, TSS yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Buru Selatan untuk periode 2011-2016 sampai dengan periode 2016 dan 2021, diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR. Diduga juga TSK TSS meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari setiap nilai kontrak kerjaan, dan khusus untuk proyek yang sumber dananya dari dana alokasi khusus atau DAK ditentukan besaran fee masih di antara 7% sampai dengan 10%. Nilai fee yang diterima oleh TSK TSS itu sekitar sejumlah 10 miliar rupiah, yang diantaranya diberikan oleh TSK IK karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pengerjaan yang anggarannya bersumber dari DAK tahun 2015. Penerimaan uang 10 miliar yang dimaksud, ini diduga TSK TSS membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal-usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor itu. Dan untuk perbuatannya, kemudian para tersangka disangkakan sebagai berikut. Terhadap TSK IK sebagai pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1, huruf A atau huruf B, atau pasal 13. Untuk TSK TSS dan TSK JRK disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12B besar